warahmatullahi wabarakatuh. Kitabul Ahkam halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, haddatsana Ishaq al-Azraq, anil A'mash, an ibni Abi Aufa, qala berkata ibni Abi Aufa, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khawariju, orang yang keluar dari agama, maksudnya murtad, iku kilabun nar, beberapa anjingnya neraka. Orang-orang yang murtad dari agamanya menjadi anjingnya neraka, yaitu dimasukkan ke neraka, disiksa di neraka. Berarti menjadi orang yang sangat hina, seperti anjing. Sekarang di dunia orang dikatakan atau disamakan seperti anjing, berarti orang ini sudah dipandang hina oleh yang mengatakan. Nah, orang murtad itu juga menjadi orang yang hina, menjadi anjing di neraka. Maksudnya ini ya hanya sebutan saja, dan disiksa di dalam neraka. Haddatsana Abu Bakri ibn Abi Syaibah, haddatsana Zaid ibn al-Hubab, haddatsana Katsir ibn Abdullah ibn Amr ibn Aufin al-Muzani, haddatsani Abi Anjati, haddatsani ceritani kepadaku Zaid, siapa Abi bapakku, Anjati dari kakekku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Nabi, man barang siapa ahya yang menghidupkan siapa orang, sunnatan pada sunnah, min sunnati dari sunnahku Nabi, fa'amila lalu beramal atau mengamalkan, biha dengan sunnah siapa, annasu manusia, karena maka ada ikulahu bagi orang apa mislu ajriman, seperti pahalanya orang, amila yang mengamalkan siapa orang, biha pada sunnah, la yang kusu tidak mengurangi siapa orang, man ahya orang yang menghidupkan sunnah, min ujurihim dari beberapa pahala mereka man amila syai'an sedikit pun. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku, maksudnya ya mengajak orang lain atau menyampaikan sunnah Nabi pada orang lain, kemudian manusia itu mengamalkan sunnah tersebut, yang diajak mau mengamalkan sunnah tersebut, maka pahalanya orang yang menghidupkan sunnah itu seperti pahalanya orang yang mengamalkan sunnah. Dan orang yang menghidupkan sunnah itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya orang yang mengamalkan sunnah. Jadi semua itu mendapatkan pahala dari Allah tanpa mengurangi pahala yang lain. Yang mengajak orang lain untuk menetapi sunnah Nabi,
itu mendapatkan pahala karena dia mengajak. Yang diajak kemudian mau mengamalkan sunnah tersebut, nah dia juga mendapatkan pahala karena mau mengamalkan sunnah tersebut. Waman dan barang siapa ibtada'a yang membuat bid'ah, siapa orang bid'atan pada bid'ah, membuat perkara baru dalam urusan ibadah yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak pernah dipraktekkan, dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Fa'umila, diamalkan apa biha bid'ah, karena maka ada alaihi atas orang yang membuat bid'ah, opo auzaruman, beberapa dosanya orang amila yang mengerjakan siapa orang biha pada bid'ah. Layang kusu, tidak mengurangi siapa orang yang membuat bid'ah, min auzariman, dari dosanya orang amila yang mengamalkan siapa orang biha pada bid'ah syai'an, sedikit pun. Barang siapa yang berbuat bid'ah, membuat perkara baru dalam urusan ibadah atau urusan agama, kemudian bid'ah itu diamalkan oleh orang, maka orang yang membuat bid'ah itu mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang mengerjakan bid'ah. Yang membuat bid'ah tidak mengurangi dosanya orang yang mengamalkan bid'ah sedikit pun. Jadi semua berdosa. Yang membuat bid'ah berdosa, yang mengamalkan bid'ah juga berdosa, tanpa mengurangi dosa orang yang mengamalkan. Jadi sama-sama berbuatnya, sama-sama mengajaknya, ya supaya ya mengajak pada kebaikan. Karena dengan mengajak kebaikan nanti baik ini akan dikerjakan orang, nah yang mengajak ini mendapatkan pahala. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, haddatsana Zaid ibnu Khubab, an Muawiyah ibn Sholihin, haddatsanil Hasan ibnu Jabirin, anil Miqdam ibn Ma'di Kariba al-Kindi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, yushiku, hampir, siapa ar-rajul, seorang laki-laki, muttaqian, bersandar, orang yang duduk bersandar, ala arikatihi, di atas kursinya rajul. Arikah ini kursi malas yang dihiasi, yang mewah. Yuhaddatsu, ini diganti, yang yuhaddisu diganti yuhaddatsu. Diceritai siapa rajul bi hadisin, pada hadis, min hadisi, dari hadisku Nabi. Fayaqul, berkata dia rajul, bainana, di antara kita atau di antara kami, wa bainakum, dan antara kalian, kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran. Azza, maha mulia siapa Allah,
wa jalla dan maha agung. Siapa Allah? Fama wajadna, apa-apa yang menjumpai kami, fihi, di dalam kitab Al-Quran, min halalin, kehalalan, istahlalnahu, maka menghalalkan kami hu pada kehalalan. Wama wajadna, dan apa-apa yang menjumpai kami, fihi, di dalam kitab Al-Quran, min haromin, keharoman, atau dari keharoman, haramnahu, mengharamkan kami hu pada keharoman. Ala, ingatlah, wa innama harrama, dan sesungguhnya apa-apa yang mengharamkan atau sesuatu yang mengharamkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iku mislu ma harrama, seperti apa-apa yang mengharamkan sapa Allahu Allah. Nabi bersabda, hampir ada, hampir terjadi. Nah, pada waktu Nabi dulu bersabda memang belum terjadi, tapi Nabi bersabda ini nggak lama lagi akan terjadi. Seorang laki-laki, dia duduk bersandar di kursi malasnya, jadi santai di rumah, bermalas-malas di atas kursinya, kursi yang mewah, yang mahal. Kemudian rajul itu diceritai hadisku. Ini ada sabda Nabi begini, peraturan agama begini. Dia diceritai hadis. Fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla. Nah, rajul itu mengatakan, di antara saya dan kalian kan sudah ada Al-Quran. Ngapain hadis-hadis? Ngapain kita mengamalkan agama berdasarkan hadis istilahnya? Jadi intinya si rajul ini menolak hadis. Diceritai hadis, sabda Nabi atau peraturan agama dari Nabi. Nah, dia mengatakan, di antara saya dan kalian kan sudah ada Al-Quran, kitab Allah. Cukup yang kita amalkan Quran itu saja, nggak perlu hadis. Apa yang kita jumpai dalam kitab Al-Quran berupa kehalalan, ya kita menghalalkan. Yang kita jumpai dalam Al-Quran itu keharaman, ya kita mengharamkan. Jadi cukup Quran itu saja, nggak perlu hadis. Nah, ini rajul yang bermalas-malas, bersantai-santai, dia membantah seperti itu. Ala, ingatlah, wa innama harrama, dan sesungguhnya apa-apa yang mengharamkan sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iku mislama harrama, seperti apa-apa yang mengharamkan sapa Allah wa Allah. Nah, padahal apa yang diharamkan Nabi itu seperti yang diharamkan Allah. Sabda Nabi itu nggak menyimpang dari Allah. Kalau Nabi mengharamkan sesuatu yang itu tidak tertulis dalam Quran, nah sebetulnya itu ya sama yang diharamkan oleh Allah. Kehalalan juga begitu. Apa yang dihalalkan oleh Nabi, yang kehalalan itu tidak ada tertulis dalam Al-Quran, sebetulnya itu juga sama dengan yang dihalalkan Allah. Nah, kalau orang itu nggak mau hadis, hanya berpedoman Al-Quran, ya nggak cukup, nggak bisa. Quran hadis ini satu paket istilahnya, satu rangkaian yang keduanya ini harus sejalan, seiring, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi nggak benar kalau
hanya berpedoman Al-Quran tapi menolak hadis. Istilahnya Al-Quran itu barang mentahnya atau masih global. Nah, al-hadis, sabda Nabi, hadis itu yang memerinci, tinggal matengnya. Contohnya bab sholat. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, wajib sholat. Tapi tuntunan cara sholat yang lengkap itu nggak ada dalam Quran. Ya Pak ya? Dijelaskan dalam hadis. Wudhu sama. Ada dalam Al-Quran menjelaskan orang kalau mau sholat harus wudhu dulu. Tapi dalam Al-Quran kan nggak merinci praktek wudhu itu bagaimana, apa saja yang dibaca setelah wudhu. Nah itu hadis yang menjelaskan. Nah kalau hanya berpedoman Al-Quran ya nggak cukup, nggak bisa. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, hadatsana Waqi' an Hammam an Qatadah an Nadhr ibn Anasin an Bashir bin Nahikin an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa itu kanat ada lahu baginya sapa imra'atani, dua orang perempuan, dia punya dua istri, wayuh, yamilu condong dia, ma'aidahuma bersama salah satu keduanya, kedua istri, alal ukhra mengalahkan yang lain. Ja'a maka datang siapa man yaumal kiamat pada hari kiamat, wa ahadu shiqqaihi dan salah satu kedua sisinya orang, kedua bahunya atau pundaknya ikut sakitun, apa itu, miring atau patah, sengklek nak Jawane, patah jadi miring. Barang siapa yang punya dua istri, ada mbok wek mbok nom atau lebih, punya dua istri, dia lebih condong kepada salah satu istrinya mengalahkan istri yang lain. Maka hari kiamat besok dia datang di akhirat atau menghadap Allah, salah satu dari pundaknya itu miring. Berarti sudah agak sempurna. Berarti itu ya alamat siksa, karena keadaannya itu sudah nggak normal, salah satu dari bahunya atau pundaknya itu miring. Maksudnya ini tidak bisa adil di dalam masalah cinta kasih, mahabbah, warahmah. Jadi harus dibagi adil cintanya itu. Jangan hanya mencintai mbok nomnya sedangkan mbok wetnya disia-siakan. Dan adil itu tidak harus sama. Yang penting adil itu tidak bertentangan dengan Quran hadis, itu yang pokok. Dan yang kedua, adil itu ya atas ridhonya mbok wek, mbok nom misalnya, tidak harus sama. Nah misalnya ke mbok wek 5 hari, nanti yang sisanya ke mbok nom. Mbok wek sudah ridho, mbok nomnya juga menerima, ya udah, itu berarti sudah adil. Jadi minta ridhonya. Ini masalah mahabbah, masalah cinta kasih, itu harus bisa membagi sama 50-50. Cuma yaitu
Kalau soal giliran, yaitu tergantung ridhonya, minta ridhonya. Nah kalau masalah harta ya nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Ini bukan masalah harta. Dengan Mbok Wek misalnya, bekerja sudah sekian lama, hartanya sudah banyak, punya mobil, rumahnya mewah, dan punya simpanan uang di bank banyak misalnya, dan usahanya terus maju. Nah kemudian Wahyu dengan mubaligha tugasan yang belum punya apa-apa, ya gak mungkin kalau hartanya itu akan diparuh, separuh untuk Mbok Wek, separuh untuk Mbok Nom, ya gak mungkin. Maksudnya adil di sini ya masalah cinta, cinta kasih itu harus diusahakan. Kepada Mbok Wek ya cinta, kepada Mbok Nom ya cinta. Adapun soal gilirannya ya minta ridhonya tadi, itu berarti adil. Akhbarana Ali bin Hujrin qala hadatsana Syarik an Abi Ishaq an Amir bin Sa'din qala berkata Amir, dakhaltu masuk aku ala Qurada ibni Ka'bin wa Abi Mas'udin al-Ansari, masuk fi ursin di dalam kemantenan. Wa idza jawarin, dan ketika itu beberapa perempuan kecil iku yughannina karaokean mereka. Nah, apa itu? Ya nyanyi-nyanyi mereka perempuan. Pak itu berkataku, Qurada, antuma, fakultunya berkata sapa Amir bin Sa'din, antuma kalian berdua, Qurada dan Abi Mas'ud, iku sahiba Rasulillah, kedua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli Badrin, dan termasuk ahli Badar, termasuk ikut perang Badar. Maksudnya itu Qurada dan Abi Mas'ud ini istilahnya itu jamaah lawas, termasuk ulama sepuh, jamaah lawas, sahabat Nabi juga ikut perang Badar. Karena perang Badar itu awalnya perang yang ada yang dilaksanakan Nabi itu ya perang Badar itu tahun 2 Hijriah, tahun apa, perang Badar. Nah kalau pernah ikut perang Badar kan berarti dia orang lama. Yuf'alah, dikerjakan apa haja ini, lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, indakum, di tempat kamu sekalian, di sisi kamu sekalian. Tadi Qurada dia menceritakan waktu itu saya masuk ke tempat Amir bin Sa'din, dia menceritakan saya masuk ke tempatnya Qurada bin Ka'ab dan Abi Mas'ud al-Ansari di saat itu pas ada resepsi pernikahan. Nah, pada resepsi itu ada perempuan-perempuan kecil yang nyanyi-nyanyi untuk apa itu, yang memeriahkan acara kemantenan itu. Perempuan-perempuan kecil belum balik ya, dia nyanyi-nyanyi. Saya katakan pada keduanya, pada Qurada dan Abi Mas'ud, antuma sahiba Rasulillah. Nah kalian berdua kan sahabat Rasul, dan kalian berdua juga termasuk yang ikut perang Badar. Nah berarti kan kalian orang lama. Lah ini ada nyanyi-nyanyi di tempat kamu sekalian, lah kok kamu sekalian diam saja, ini gimana? Orang lama,
Jamaah lawas, ada lahan-lahan, perempuan nyanyi-nyanyi kok didiamkan saja. Piye iki? Kita kewe. Faqala berkata Quradah atau Mas'ud, ijlis duduklah kamu Amir, insyikta jika menghendaki kamu, fasma maka mendengarkanlah kamu, ma'ana bersama kami. Wa insyikta dan jika menghendaki kamu Amir, idhab pergilah kamu. Qadaruf bisa sungguh diberi kemurahan siapa lana kami fillahi di dalam lahan indal kursi ketika kemantenan. Nah kemudian Quradah mengatakan pada Amir, Amir kalau kamu mau ya silahkan duduk, dengarkan lagu-lagu ini, nyanyiannya perempuan ini. Kalau memang kamu menghendaki pergi ya pergilah. Nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah ngomong, nggak usah nyebut-nyebut wong lawas. Kalau memang kamu mau ya ayo duduk dengarkan lagu-lagu ini. Kalau nggak mau ya pergi saja. Karena kami diberi kemurahan untuk lahan-lahan ketika ada kemantenan. Nggak apa-apa. Ini rukhsah. Namanya rukhsah ini nggak harus. Pokoknya manten ya sepi-sepi ya nggak masalah. Nah kalau sekarang ya nggak begitu. Nggak usah mantenan, lagu-lagu ini setiap saat. Iya toh? Kadang mau tidur itu telinganya sudah disumbat pakai apa itu? Genset itu. Genset apa? Mau jalan-jalan sudah mendengarkan lagu. Padahal yang diberi kemurahan itu ya saat ada perkawinan atau kemantenan. Hadatsana Abdul Wahhab ibnu Abdul Hakam Al-Khazzazu. Hadatsana Abdul Majid ibni Abdul Aziz ibni Abi Rawadin an ibni Juraj Anil Muttalib ibni Abdillah ibni Khantobin an Anas ibni Malikin qala, berkata Anas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridot didatangkan alayya kepadaku Nabi apa ujuru umati beberapa pahala umatku. Beberapa pahalanya umatku ditampakkan kepadaku, didatangkan kepadaku. Hatal qadah sehingga kotoran, yukhrijuha yang mengeluarkan ha pada kotoran, siapa ar-rajul seorang laki-laki, minal masjid dari masjid. Sampai seorang laki-laki yang mengeluarkan kotoran dari masjid. Nah, pahalanya itu juga diperlihatkan padaku Nabi. Jadi ada kotoran di masjid, kemudian disapu atau diambil, dibuang, itu sudah ada pahalanya. Wa uridot dan didatangkan alayya padaku Nabi apa dzunubu umati beberapa dosa umatku. Falam aro tidak melihat aku Nabi dzanban pada dosa azama yang lebih besar min suratin daripada surat minal Quran dari Al-Quran au ayatin atau ayat Al-Quran utiha diberi pada surat atau ayat siapa rojulun seorang laki-laki sumanasiaha kemudian melalaikan atau melupakan dia rojul pada surat atau ayat. Dan beberapa dosa umatku juga didatangkan kepadaku Nabi, ditampakkan kepadaku. Saya tidak melihat dosa yang paling besar daripada surat Al-Quran atau ayat Al-Quran yang seorang laki-laki itu diberi hafal surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Nah, kemudian dia melupakan surat atau ayat Al-Quran.
Maksudnya ini sudah mengerti isinya Al-Quran, hukum-hukumnya Al-Quran, kewajiban-kewajiban dalam Al-Quran. Nah, kemudian dia itu meninggalkan kewajiban tersebut, tidak mengamalkan. Jadi bukan hanya sekedar lupa hafalannya, tapi yang lebih pokok itu tidak mengamalkan isinya. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan anil A'mash, an Khaisamah anil Hasan, an Imran ibni Husain. Annahu sunya Imran iku marro lewat siapa Imran ala Qasin atas orang yang bercerita. Kalau orang Jawa mengatakan tukang koyah. Pas berjalan ketemu orang yang tukang cerita. Ya kalau membaca siapa Qasin, membaca Al-Quran. Sumasalah kemudian minta dia. Fastarja'a lalu istirja siapa Imran. Sumakola kemudian berkata Imran, Sami itu mendengarkan aku Imran Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda Nabi, man barang siapa qara'a membaca dia Al-Quran pada Al-Quran, fal yas'al supaya minta dia Allah pada Allah bihi pada Al-Quran. Fa'inahu suhunya kelakuan yaji'u akan datang siapa akawamun beberapa kaum yaqra'una membaca mereka Al-Quran pada Al-Quran, yas'aluna minta mereka bihi pada Al-Quran anasa pada manusia, atau bihi itu sebab membaca Al-Quran minta anasa pada manusia. Imran waktu itu lewat atau berjalan ketemu orang yang cerita, orang yang suka ngomong, suka cerita, dan dia membaca Al-Quran. Selesai membaca Al-Quran, dia minta-minta pada manusia. Kalau istilahnya itu yang ngamen, tapi yang digunakan ngamen itu ayat-ayat Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, terus dia minta bayaran atau minta ya sekedarnya lah dari orang-orang yang ada di situ. Nah, Imran yang melihat seperti itu istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok ada orang membaca Al-Quran nah, terus minta-minta pada orang lain. Nah, kemudian Imran berkata, dulu saya mendengarkan sabdanya Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran ya supaya dia mintanya kepada Allah, maksudnya berdoa, membaca Al-Quran, nah selesai membaca kemudian berdoa kepada Allah, minta apa saja kepada Allah. Ya saya ji'ul akwamun yaqra'un Al-Quran yas'aluna bihi an-nasa. Nabi bersabda bahwa besok akan datang beberapa kaum. Nah, pada waktu zaman Nabi belum ada, tapi Nabi sudah bersabda kalau besok akan terjadi beberapa kaum membaca Al-Quran, setelah itu mereka minta-minta pada manusia. Nah, ternyata pada zaman Imran apa yang disabdakan Nabi itu terbukti. Ada betul orang yang membaca Al-Quran terus minta pada manusia. Nah, berarti ini tidak boleh mintanya supaya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Haddatsana Hanadun, haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala berkata Jabir qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi di antaranya hamba
wa bainal kufri, dan antara kufur iku tarkus sholat, meninggalkan sholat. Batas antara seorang hamba dan kafir itu kalau sudah meninggalkan sholat. Man taroka sholah faqad kafar. Yang sudah tidak sholat, tidak mau sholat, berarti sudah kafir. Kalau masih mau mengerjakan sholat, nah berarti itu masih menetapi janjinya Allah, masih iman. Tapi kalau sudah tidak mau sholat, berarti sudah meninggalkan atau tidak menetapi janjinya Allah, berarti sudah kafir. Ancamannya dimasukkan ke dalam neraka. Hadatsana Muhammad ibnu Yahya, hadatsana Muhammad ibnu Yusuf, Ani bin Sauban, huwa ibnu Sauban iku Abdurrahman ibnu Sabit ibni Sauban, an Hasan ibni Atiyah, an Kabesyah As-Saluli, an Abdillah ibni Amrin, qala berkata Abdillah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu, mendatangkanlah kamu sekalian, anni dariku Nabi, walau ayatan, sekalipun satu ayat, wahadisu, dan menceritakanlah kamu sekalian, an Bani Israel, dari Bani Israel, wala haraja, dan tidak dosa. Datangkanlah dariku Nabi walaupun hanya satu ayat. Ini kewajiban menjadi mubaligh. Mubaligh itu penyampai, mendatangkan. Walaupun satu ayat, nah kewajibanmu itu menyampaikan satu ayat itu pada orang lain. Dan berceritalah kamu sekalian cerita-cerita dari Bani Israel tidak dosa, atau cerita-cerita tentang Bani Israel tidak dosa. Ceritanya orang Bani Israel itu begini. Atau mungkin ada cerita yang kejadiannya itu di kalangan orang Bani Israel, itu tidak dosa. Umpama ada kekeliruannya, ada kesalahannya, itu tidak dosa. Istilahnya hanya menceritakan sejarah, umpama kurang sedikit atau ada salahnya, itu tidak dosa. Waman, dan barang siapa kadzaba, yang berdusta, siapa orang alayya padaku Nabi, muta'amid, dan orang yang sengaja, falyatabawa, maka hendaknya menyiapkan siapa orang, maka ada pada tempat duduknya orang, minanar, dari neraka. Barang siapa yang sengaja berdusta kepadaku Nabi, ini maksudnya bukan sabda Nabi dikatakan ini sabda Nabi, bukan hadis dikatakan ini hadis. Nah, yang berdusta dengan sengaja kepadaku, hendaknya dia menyiapkan tempat di dalam neraka. Tapi ini ancaman, ini dimasukkan ke neraka. Jadi kalau cerita-cerita tentang Bani Israel atau cerita-cerita yang sumbernya itu dari Bani Israel, umpama di situ ada kekeliruan sedikit, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau dari Nabi, ini harus jujur. Kalau bukan sabda Nabi, ya jangan dikatakan ini sabda Nabi. Jangan. Atau misalnya tidak menceritakan cerita-cerita dari Bani Israel, tahu tapi tidak menceritakan, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau hadis dari Nabi itu wajib diceritakan, wajib disampaikan, dan
harus jujur. Harus jujur. Kalau bukan sabda Nabi ya jangan dikatakan sabda Nabi. Kalau bukan hadis ya jangan dikatakan hadis. Nah, karena ancamannya neraka. Daripada berdusta, istilahnya lebih baik menyiapkan tempat di neraka. Hadatsana Hadatsana Umar ibnu Hafsin Asy-Syaibani Al-Basri. Hadatsana Abdullah ibnu Wahbin an Amr bin Al-Haris an Darrajin an Abil Haitsam an Abi Sa'idin Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la yashba'a, tidak akan kenyang siapal mukminu, orang iman, min khairin, dari kebaikan, yasma'uhu, yang mendengarkan siapa mukmin hu pada khair, hatta yakuna, sehingga ada apa, muntahahu, tempat sampainya mukmin, iku al jannata, ini diganti al jannata, surga. Orang iman itu tidak kenyang-kenyang dengan kebaikan yang dia dengarkan, tidak bosan-bosan, masih merasa kurang terus, masih merasa seneng terus dengan kebaikan-kebaikan yang dia dengarkan, sampai nanti kenyangnya itu kalau sudah masuk surga. Jadi orang iman di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan itu merasa berkurang terus dan senang terus untuk berbuat kebaikan, untuk beramal kebaikan. Misalnya setiap hari sholat 5 waktu, ya senang. Ngaji ya senang, mendengarkan nasihat ya senang, berbuat baik pada orang lain, mempraktekkan kerukunan, itu semacam sudah menjadi kewajiban, sehingga nggak bosan, senang terus sampai nanti sudah sampai atau sudah cukup ya kalau sudah masuk surga. Hadatsana Muhammad ibnu Ubaidin, hadatsana Abu Thawrin an Ma'marin akhbarana ibnu Tawusin an abihi an ibni Abbasin qala, berkata ibnu Abbas, ma ra'aitu, tidak melihat aku, ibnu Abbas, syai'an, pada sesuatu, asbaha, yang lebih menyerupai, bilamam, pada dosa-dosa kecil, mimma qala, daripada apa-apa yang mengatakan siapa Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas mengatakan, saya tidak pernah melihat sesuatu yang menyerupai dosa-dosa kecil daripada yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi. Jadi Ibn Abbas itu mendengarnya hanya dari Abu Hurairah, tidak mendengarkan dari selain Abu Hurairah. Tidak melihat atau tidak mendengarkan tentang dosa-dosa atau amalan-amalan yang menyerupai dosa kecil daripada yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi. Inna wa'asnya Allah itu katakan menulis sapa Allah ala bani Adam, atas anak Adam. Anak Adam itu ya manusia. Haddahu, pada bagiannya ibni Adam, minaz zina, dari zina. Adrakaha, menjumpai sapa ibni Adam, zalika, pada demikian itu bagian zina, lama halata, tidak bisa tidak. Allah menulis untuk anak Adam, untuk manusia ini bagian dari zina. Jadi zina itu banyak cabangnya. Nah, bagian-bagian dari
zina itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Yang anak Adam atau manusia itu mesti menjumpai, mesti ngalami lama halata, nggak bisa enggak, dan nggak bisa menghindari istilahnya, nggak bisa enggak, mesti dia akan menjumpai bagian dari zina itu. Nah ini perinciannya. Fazinal aina ini maka zinanya kedua mata, iku an-nadharu, melihat. Zinanya kedua mata itu melihat. Laki melihat perempuan yang bukan mahramnya, perempuan juga melihat laki. Apalagi melihat sambil dinikmati dan dibayangkan, itu dosa. Dosa kecil, itu dosa. Itu zina. Zinanya mata. Wa zina lisan, dan zinanya mulut, yaitu al-mantiku, ngomong. Zinanya mulut itu ngomong. Ngomong antara laki perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi kalau sudah ngomong, ya walaupun 2 jam itu ya ada saja yang diomongkan. Mulai ketemu kucing membahas kucing. Habis itu nanti seret ada yang lewat mungkin cecak, bahas cecak. Terus ada lagi SMS, terus membicarakan SMS. Ada saja kok yang diomongkan. Itu zina, zinanya mulut. Wa nafsu, dan hati, iku tamanna, berangan-angan apa hati, batas tahi, dan menginginkan apa hati. Zinanya hati itu membayang-bayangkan, mengangan-angankan, dan menginginkan. Insya Allah semua kan pernah mengalami itu. Membayangkan bagaimana enaknya. Kalau perempuan mungkin bagaimana ya enaknya dipeluk laki-laki ya. Mungkin sudah terbayang. Apalagi saat berduaan dengan laki-laki yang itu sudah mengangankan, sudah membayangkan. Itu zinanya hati. Wal faraju, dan perji, zinanya perji. Iku yusaddiqu, membenarkan apa perji, dalika, demikian itu zina. Wa yukadzibu, dan mendustakan apa perji pada zina. Kalau zinanya perji itu kadang membenarkan. Maksudnya ya terjadi betul, zina betul. Laki perempuan itu zina betul. Atau perji itu mendustakan zina. Mendustakan zina itu hanya tegang. Tegang, tapi nggak sampai zina. Berarti kalau perji itu kadang ya benar, dia berbuat zina betul, kadang ya bohong. Bohong ya itu tadi. Misalnya hanya terangsang sampai rudalnya itu menegang. Kalau perempuan yang entah gimana, dia menginginkan itu sampai ya ngecemek-ngecemek mungkin ya kan. Tapi hanya terangsang saja, hanya menginginkan saja, nggak sampai terjadi. Itu yang perji. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Su'aibun Aniz Zuhri qala, berkata sahabat Sa'id bin Musayyab, akhbarani Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda Nabi, la taqumu, tidak akan terjadi apa as-saatu kiamat, hatta takhruja, sehingga keluar apa narun, api, min ardil Hijaz, dari daerah Hijaz, tudhi'u, menyinari apa api, aknaqal ibil, pada lehernya unta, di Busra, di Busra. Busra ini ya nama kota yang ada di Syam. Kiamat tidak akan terjadi, sehingga terjadinya kiamat itu nanti kalau sudah ada api yang muncul dari daerah Hijaz, dan api itu bisa menyinari lehernya unta yang ada di
busro. Ini menunjukkan saking besarnya api dan tingginya api. Besarnya api dan tingginya api. Jadi antara Hijaz dan Busro ini sangat jauh. Tapi api yang ada di Hijaz itu bisa menyinari unta yang ada di Busro. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Su'aibun hadatsana Abu Zinad an Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la takumu, tidak terjadi apa as-saatu kiamat hatta tatila, sehingga berperang siapa fi'atani, dua golongan, adimatani, yang besar keduanya, yaitu golongannya Ali dan Muawiyah. Yakunu, ada bainahuma, di antara kedua golongan, apa, maka talatun, peperangan, azimatun, yang besar, yang dahsyat. Dakwatuhuma, ajaan keduanya, iku wahidun, satu atau sama, sama-sama mengajak Islam, sama-sama Islam. Nabi bersabda, kiamat tidak terjadi, sehingga kiamat terjadi kalau sudah ada dua golongan yang besar saling berperang. Dan peperangan kedua golongan ini peperangan yang hebat, peperangan yang besar. Sedangkan ajakan keduanya itu sama-sama mengajak Islam. Dan memang keduanya ini ya sama-sama orang Islam, sama-sama sahabat Nabi Ali dan Muawiyah. Ini saat terjadi fitnah, sesama orang iman saling berperang. Ini termasuk tandanya kiamat. Wahata yuba'asa, dan sehingga diutus siapa ad-dajjaluna, beberapa dajjal. Kadzabuna, orang-orang yang mendustakan. Qoribun, hampir atau mendekati, min salasina, dari 30 orang. Kuluhu, masing-masing mereka 30 orang. Iku yas'umu, mengaku, sapa kullu, anahu, bahwasanya kullu iku Rasulullah, utusannya Allah. Dan kiamat tidak terjadi sehingga diutuslah beberapa dajjal yang mendustakan, yang jumlah mereka itu hampir 30 orang, 30 dajjal, dan masing-masing 30 itu mengaku dirinya sebagai Rasulullah, mengaku sebagai Rasul. Jadi orang yang mengaku sebagai Rasul. Wahata yukobado, dan sehingga digenggam, diambil apa, ilmu agama. Wataksuru, dan banyak apa azzalazilu, gunjang ganjing, kekacauan. Wayatakorroba, dan dekat atau saling dekat apa azzamanu, zaman. Dan kiamat tidak terjadi sehingga ilmu itu digenggam, diambil. Ilmu agama, banyak ulama-ulama yang diwafatkan. Dan banyaknya kekacauan, di mana-mana terjadi gonjang-ganjing, gegeran. Wayatakorroba zaman, dan perputaran zaman itu dirasa sangat cepat, sangat dekat. Kalau di hadis yang lain diterangkan,
Nah, kiamat itu tidak akan terjadi sehingga perputaran zaman itu terasa sangat cepat. Fatakunu sanah kasyahr, 1 tahun itu bagaikan 1 bulan, terasa cepat sekali. Wasyahru kal jumu'ah, dan 1 bulan terasa watakunul jumu'ah kal yaum, dan hari satu minggu itu seperti sehari. Watakunul yaum kasya'ah, sehari itu bagaikan 1 jam saja. Watakunu sa'ah kasur mati binar, 1 saat itu seperti orang yang menyalakan api, seperti korek api jas dengan terus menyala. Jadi perputaran zaman ini terasa sangat cepat sekali. Watadharo, dan tampak opal fitanu, beberapa fitnah, kerusakan, di mana-mana terjadi kerusakan, gegeran. Wayak surat, dan banyak opa al harju, wahwa, dan harju iku al qatlu, pembunuhan atau peperangan, dan banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan. Nah, ini termasuk tandanya kiamat. Wahata yaksura, dan sehingga banyak fikum, di kalangan kalian, apa almalu, harta. Di mana-mana banyak orang yang sukses urusan keduniaan, banyak orang yang kaya. Fayafido, meluber apa harta. Hatta yuhimma, sehingga menyusahkan robbal mal, pada orang yang mempunyai harta, tuan harta. Siapa man, orang yang kebalu, yang menerima siapa orang, sodakotahu, pada sodakohnya, robbal mal, orang yang punya harta. Jadi harta ini telah melimpah, telah luber, di mana-mana banyak orang kaya. Sampai-sampai orang yang punya harta itu susah karena tidak ada yang mau menerima sodakohnya. Ditawar-tawarkan secara gratis, secara cuma-cuma, tidak ada orang yang mau menerima. Karena yang akan menerima sendiri itu sudah kaya, sehingga dia nggak membutuhkan harta orang lain. Wahatta ya ridho, dan sehingga mendatangkan siapa robbal mal, pada harta. Fayakula, berkata siapa aladi, orang yang akan diberi. Ya ridhuhu, yang mendatangkan siapa robbal mal, pada harta, alaihi, pada orang. Nah, orang yang diberi ngomong, la aroba, tidak ada hajat atau tidak membutuhkan, li, bagiku, bihi, dengan harta. Dan sampai orang yang punya harta itu menawarkan hartanya pada orang lain, menawarkan hartanya pada orang lain. Nah, orang yang didatangi, orang yang akan diberi harta, dia ngomong pada orang yang punya harta, la aroba libihi, saya tidak ada hajat dengan hartamu, saya nggak membutuhkan hartamu. Jadi orang yang diberi harta itu menolak pada pemberian. Wahata yatatawala, dan sehingga bersaing, Jawanya itu unggul-unggulan. Siapa annasu, manusia, fil bunyan, di dalam bangunan. Dan kiamat itu tidak terjadi sehingga terjadinya kiamat itu kalau manusia ini sudah bersaing di dalam bangunan, megah-megahan, bagus-bagusan, bersaing. Wahata yamurro, dan sehingga lewat siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, bikobri rojul, pada kuburannya rojul. Fayaqulu, lalu berkata siapa rojul yang lewat, ya laitani, berharap aku, wahai berharap aku,
aku rojul yang lewat, makanahu pada tempatnya rojul yang dikubur, yang ada di kuburan. Dan kiamat itu terjadi sehingga ada seorang laki-laki yang lewat ketemu kuburan orang lain, rojul lain. Nah, rojul yang lewat itu mengatakan, saya berharap berada di tempatnya rojul yang mati ini. Maksudnya rojul yang lewat itu kepingin mati seperti rojul yang sudah di kuburan itu. Ini karena banyaknya fitnah, banyaknya gegeran, sehingga hidup ini dirasa sudah tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia, sehingga dia itu pengen mati seperti rojul yang dia temui di kuburan itu. Wahatta tatalo'a, dan sehingga muncul atau terbit apa asyamsu, matahari, min maghribiha, dari tempat terbenamnya matahari. Fa'idha tola'at, ketika telah muncul atau terbit apa matahari, waro'aha, melihat ha pada matahari, siapa an-nasu, manusia, yakni menghendaki siapa nabi, amanu, iman mereka, ajma'una, kesemuanya mereka. Fadzalika, demikian itu iman, iku khinalayan fa'u, ketika tidak bermanfaat atau ketika tidak memberi manfaat. Apa iman? Nafsan, pada diri. Khinalayan fa'u, ketika tidak memberi manfaat. Nafsan, pada diri. Apa? Imanuha, imannya diri. Lam takun, belum ada apa diri, iku amanat, iman apa diri, mingkobelu, dari sebelumnya, sebelum matahari terbit dari tempat terbenam. Au kasabat, atau belum mengerjakan apa diri, fi imaniha, di dalam imannya diri, khairon, pada kebaikan. Dan kiamat itu terjadi sehingga, atau kiamat itu tidak terjadi sehingga terjadinya kiamat kalau sudah matahari besok terbit dari arah terbenamnya, yaitu dari arah barat ke timur. Ketika matahari sudah terbit dari barat ke timur, semua manusia itu mengetahuinya, melihatnya. Nah, mereka iman ke semuanya. Jadi imannya waktu itu spontan, begitu ada matahari muncul dari barat ke timur, semua melihatnya dan semua menyatakan iman. Nah, itulah iman yang tidak bermanfaat bagi diri. Maksudnya iman yang tidak diterima, imannya sudah terlambat. Karena sebelum matahari terbit dari barat ke timur, itu belum iman. Jadi imannya ya waktu itu, waktu matahari terbit dari barat ke timur baru iman. Sebelumnya belum pernah iman, maka imannya itu tidak bermanfaat, tidak diterima. Au kasabat fi imaniha khairon, atau sebelum matahari terbit dari barat ke timur ya sudah iman, tapi belum mengerjakan kebaikan dalam iman. Jadi imannya hanya pengakuan saja, belum dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik.
Nah, itu iman yang tidak diterima karena terlambat. Umpama toh orang itu tobat, ya tobatnya sudah tidak diterima karena pintu tobat itu sudah ditutup. Mana dan niscaya terjadi sungguh apa asa atau kiamat. Wa qad nasyara dan sungguh membentangkan. Sapa ar-rajulani, dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini penjual dan calon pembeli. Penjual dan pembeli. Saubahuma pada pakaian keduanya. Bainahuma di antara keduanya. Fala yatabaya'ani, maka tidak jual beli keduanya hi pada pakaian. Maksudnya yang punya pakaian ya belum menyerahkan pakaiannya pada pembeli, si pembeli juga belum menyerahkan uangnya pada penjual. Wala yatawiyanihi, dan tidak melipat keduanya pada pakaian. Dan kiamat itu terjadi sungguh. Kiamat terjadi, ada dua orang yang jual beli pakaian, yang keduanya itu belum selesai dalam melaksanakan jual belinya, dan pakaian yang akan dijual atau dibeli itu juga belum dilipat. Jadi yang menjual istilahnya masih menunjukkan pakaiannya, dan calon pembeli masih melihat-lihat sambil memegang. Belum sampai selesai transaksi jual beli itu, pakaian ya belum dilipat, belum diserahkan, uang juga belum diberikan, kiamat sudah terjadi. Nah, ini menunjukkan datangnya kiamat itu sangat mendadak sekali. Wa ma amrus sa'ah ila kalamhil basor. Tidak ada terjadinya kiamat itu kecuali seperti kedipannya mata. Jadi cepat sekali. Sampai orang yang jual beli pakaian ini nggak tahu kalau hari itu mestinya kiamat. Nggak tahu. Jadi sedang jual beli, yang punya pakaian masih memamerkan pakaiannya, yang mau beli masih memegang-megang. Tahu-tahu kiamat terjadi. Ini saking mendadaknya datangnya kiamat sehingga orang itu nggak tahu kalau hari itu sebenarnya kiamat. Wala takumanna, dan niscaya terjadi sungguh apa asatu kiamat. Wa qadin sorofa, dan sungguh selesai, bubar atau selesai. Siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, bila bani likhatihi, dengan susunya untanya rajul. Maksudnya memerah susu untanya rajul. Fala yata'amuhu, dan tidak meminum, makan mesti meminum sapa rajul pada air susu. Kiamat terjadi. Ada seorang laki-laki yang selesai memerah susu untanya, belum sempat diminum, kiamat sudah terjadi. Ini juga menunjukkan bahwa datangnya kiamat itu sangat mendadak sekali. Sampai orang yang memerah susu untanya sudah selesai diperah, belum sempat diminum, kiamat sudah terjadi. Jadi orang yang memerah susunya unta itu tidak merasa kalau hari itu sebetulnya akan kiamat. Wala takumana, dan niscaya terjadi sungguh apa asatu kiamat.
Wahwa dan dia rojul iku yulitu membuat pematang sapa rojul haudhohu pada telaganya rojul. Ini maksudnya membuat sumur di sawah, masih menggali tanah untuk membuat sumur. Kalau orang Jawa mengatakan membendung, jadi dibendungi, digali, terus tanahnya itu dibuang di atas itu. Falayaski maka tidak minum sapa rajul fihi di dalam telaga. Kiamat terjadi, ada rajul itu sedang membuat sumur, menggali sumur atau menggali tanah, membuat sumur. Nah, belum sempat minum air yang ada di telaga itu atau di sumur itu, kiamat sudah terjadi. Ini juga sama, bahwa datangnya kiamat itu secara tiba-tiba, mendadak sekali. Sampai orang yang bekerja di sawah, membuat sumuran di sawah, belum sempat minum airnya, ternyata sudah kiamat. Wala takumana dan niscaya terjadi sungguh apa satu kiamat. Wa qad rafa'a dan sungguh mengangkat siapa rojul uklatahu pada suapannya rojul ila fihi pada mulutnya rojul. Fala yata'amuha maka tidak makan siapa rojul ha pada suapan. Sungguh kiamat terjadi, ada seorang laki-laki dia makan, sedang makan, yaitu makanan yang ada di tangan itu belum sampai masuk ke mulut, belum sempat dimakan, itu sudah terjadi kiamat. Jadi istilahnya orang yang di pasar-pasar, di mal-mal itu nggak merasa kalau hari itu sebenarnya akan kiamat. Sedang jual beli pakaian, tahu-tahu kiamat terjadi. Si peternak juga begitu, yang sedang memerah susunya ternak, belum sempat diminum, ternyata sudah kiamat. Yang petani di sawah sedang mencangkul sawahnya atau membuat sumuran di sawah, air sudah keluar tapi belum sempat air itu diminum, kiamat terjadi. Atau yang makan-makan di restoran, di kafe-kafe, itu sedang misalnya mulutnya sudah terbuka, makanan sudah akan dimasukkan, langsung kiamat terjadi, ya udah selesai. Inilah menunjukkan bahwa terjadinya kiamat itu secara tiba-tiba, secara mendadak. Hadatsana Sa'd bin Hafsin, hadatsana Syaiban, an Yahya an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Thalhah, an Anas ibni Malikin qala berkata Anas, qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u akan datang siapa ad-dajjalu dajjal, hatta yanzila sehingga turun atau bertempat apa dajjal, siapa dajjal, fi nahiyatil Madinah, di sekitarnya Madinah, di penjuru Madinah, tapi bukan di dalam Madinah, tapi di luar, di penjuru Madinah, maksudnya di luar Madinah. Sumatar jufu kemudian berguncang, Jawanya itu horek apa al-Madinah tu Madinah, salah satu rojafatin dengan 3 kali guncangan. Fayakhruju keluar ilaihi pada dajjal siapa kulu kafirin, tiap-tiap orang kafir, wa munafikin dan orang munafik.
Nabi bersabda bahwa Dajjal nanti akan datang. Dan sehingga Dajjal itu bertempat di luarnya Madinah, di wilayah Madinah, maksudnya di luar Madinah. Nah, kedatangannya Dajjal itu Madinah diguncang 3 kali guncangan. Guncangan hebat sampai 3 kali. Orang kafir dan orang munafik sama keluar mengikuti Dajjal. Jadi Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah. Jadi tempatnya itu ya di luar Madinah, di luar Mekah. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aibun az-Zuhri akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah bin Qutbah ibnu Mas'ud anna Aba Sa'idin iku qala berkata Aba Sa'id hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari hadisan pada cerita tawilan yang panjang anid Dajjal tentang Dajjal. Suatu hari Nabi bercerita pada kami cerita yang panjang tentang ceritanya Dajjal. Fakana ada sahabat Nabi fima yuhaddisuna di dalam apa-apa yang cerita siapa Nabi pada kami bihi dengan ma opo anahu sesungguhnya Nabi iku kola bersabda Nabi yakti akan datang siapa ad-Dajjalu Dajjal wahua dan sesungguhnya kelakuan iku muharramun diharamkan alaihi atas Dajjal apa ayadkhula masuk sapa Dajjal niqobal Madinah pada jalannya Madinah, lubang atau jalan, jadi jalan yang menuju Madinah. Fayanzilu bertempat siapa Dajjal ba'dos sibah, ya sebagian sibah. Sibah itu ya tempat di luar Madinah dan tanahnya itu tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanah yang gersang. Itu yang siyah itu diganti sibah. Sibah alati yang tali mendekati apa sibah al-Madinata pada Madinah. Nah, di dalam ceritanya Nabi kepada kami, di antara yang diceritakan Nabi kepada kami, yaitu Nabi bersabda bahwa Dajjal akan datang. Dan Dajjal itu diharamkan masuk ke jalan Madinah. Masuk ke Madinah. Jadi nggak bisa Dajjal itu berada di Madinah, juga nggak bisa berada di Makkah. Nah, Dajjal bertempat di sebagian tanah gersang yang dekat dengan Madinah. Berarti di luar Madinah tapi dekat dengan Madinah. Bertempat di tanah tandus yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Fayakhruju keluar ilaihi pada Dajjal yauma idzin pada hari itu siapa? Rojulun seorang laki-laki. Huwa dia rojul iku khairun nas sebaik-baiknya manusia. Atau lafadznya min khiyarin nas dari pilihannya manusia. Nah, pada waktu Dajjal keluar, nah hari itu juga ada seorang laki-laki yang paling baik atau laki-laki pilihan ini juga keluar menemui Dajjal. Jadi ada lagi yang rojulun itu di riwayat lain itu ada yang menerangkan Nabi Khodir. Dia keluar, nah, Nabi Khodir itu ya sebaik-baiknya manusia atau pilihannya manusia. Fayaqul berkata rojul, asyhadu bersaksi aku, anakasnya kamu, iku ad-Dajjalu Dajjal.
alladzi yang hadasana telah cerita kepadaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisahu pada ceritanya Dajjal. Atau rojulun itu ya rojul yang solih, rojul yang solih. Jadi rojul yang solih atau sebaik-baiknya manusia itu ngomong pada Dajjal, saya menyaksikan kalau kamu itu adalah Dajjal karena saya sudah diceritai oleh Rasul tentang ceritanya Dajjal. Kan Nabi sudah memberi apa itu istilahnya ciri-cirinya Dajjal. Di keningnya itu ada tulisannya kaf fa ro, kafir, dan matanya sebelah itu buta. Nah, sehingga rojul yang baik ini tahu kalau kamu ini Dajjal. Saya tahu karena saya sudah diceritani Rasul. Fayaqul berkata, sapa ad-Dajjalu Dajjal. Ara'aitum, adakah mengetahui kamu sekalian? Maksudnya bagaimana menurut kamu sekalian? Nah, kamu sekalian ini pengikut-pengikut Dajjal. In qataltu, jika membunuh aku Dajjal, hadza padani rajul. Suma ahya itu kemudian menghidupkan aku Dajjal pada rajul. Hal tasukuna, adakah ragu-ragu kalian? Fil amri, di dalam perkara mematikan dan menghidupkan. Fayaquluna, berkata mereka pengikut-pengikut Dajjal, la, tidak. Nah, rojul yang sebaik-baiknya manusia itu Dajjal ngomong pada pengikut-pengikutnya, bagaimana menurut kalian jika rojul ini saya bunuh, kemudian rojul ini saya hidupkan? Apakah kalian ragu-ragu dengan perkara ini? Apa kalian gak percaya kalau saya bisa menghidupkan orang yang sudah saya matikan? Apa masih ragu-ragu? Nah, mereka mengatakan, la, tidak. Saya tidak ragu-ragu. Fayaqatuluhu, lalu membunuh sobat Dajjal pada rojul. Sumayuhihi, kemudian menghidupkan sobat Dajjal pada rojul. Nah, benar, rojul sebaik-baiknya manusia itu langsung dibunuh oleh Dajjal. Mati karena dibunuh, gak begitu lama dihidupkan kembali oleh Dajjal. Fayaqulu, berkata rojul yang solih, wallah, demi Allah, ma kuntu, tidak ada aku, fika, di dalam masalah kamu Dajjal, iku asyadda, lebih sangat, apanya, basirotan, melihatnya, minni, daripada aku rojul, al yauma, pada hari ini setelah dihidupkan itu. Nah, setelah rojul yang dimatikan Dajjal kemudian dihidupkan, nah, rojul itu mengatakan, rojul itu sumpah, demi Allah, saya tidak lebih sangat yakin bahwa kamu itu Dajjal daripada hari ini. Saya tidak lebih sangat yakinnya kalau kamu ini Dajjal ya daripada hari ini. Jadi setelah kamu membunuh saya, lalu kamu menghidupkan saya, nah justru inilah tambah saya itu yakin kalau kamu ini Dajjal. Saya tambah yakin, tambah sangat melihatnya kalau kamu ini Dajjal. Fayuri, itu menghendaki sapa ad-Dajjalu Dajjal, ayakatulahu, membunuh sapa Dajjal pada rojul, fala yusallatu, maka tidak diberi kuasa, tidak diberi kemampuan sapa Dajjal alaihi, atas membunuh rojul. Nah, Dajjal mau membunuh rojul itu yang kedua kalinya, tapi Dajjal tidak diberi kuasa, tidak diberi kemampuan untuk membunuh
rajul. Haddatsana Amr bin Hafs bin Hiyatsin, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsana Ibrahim At-Taimi, haddatsani Abi, qala berkata Abi, khotobana khutbah nah kepada kami sapa Aliun Ali radhiyallahu anhu. Radhiya semoga meridhoi sapa Allah anhu pada Ali. Khutbah ala mimbar di atas mimbar, min ajurin dari tembok atau luluh, maksudnya tembok. Jadi mimbarnya bukan terbuat dari pohon, dari kayu, tapi dari tembok. Wa alaihi dan atas mimbar, di atas mimbar, saifun pedang. Fihi di dalam pedang, syahifatun lembaran kertas atau buku yang sudah ada tulisan-tulisannya, mu'allaqatun yang digantungkan. Abi bercerita, Ali khutbah kepada kami di atas mimbar, yang mimbar itu terbuat dari tembok, dan di atas mimbar itu ada pedang yang digantungkan, dan di dalam pedang itu ada buku yang digantungkan. Jadi di atas mimbar itu ada pedang, dan di pedangnya itu ada buku yang digantungkan, buku yang sudah ada tulisan-tulisannya. Faqala berkata Ali, wallah demi Allah, ma indana tidak ada di sisiku Ali, min kitabin dari kitab atau dari tulisan, yuqra'u yang dibaca apa kitab, illa kitab Allah kecuali kitabnya Allah, Al-Quran. Wama dan apa-apa fi hadhihi sohifati di dalam ini buku atau lembaran. Fanasyaroha lalu membentangkan siapa aliha pada buku. Faidha fiha maka ketika itu di dalam buku atau lembaran kertas, asnanul ibil beberapa umurnya unta. Maksudnya umurnya unta ini ya ada catatan tentang orang yang harus membayar denda, misalnya karena membunuh itu membayar unta 100 unta. Nah, umurnya unta 100 itu bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, itu sudah tertulis di dalam lembaran kertas yang dibuka oleh Ali tadi. Jadi Ali berkata, demi Allah, tidak ada kitab yang saya baca kecuali ya kitabnya Allah, Quran. Ini kalau di hadis yang lain, Ali itu dimintai oleh salah satu sahabat, salah satu ya orang, Ali, kamu kan menantu Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Nah, mungkin kamu pernah diberi Nabi ilmu atau hukum atau tulisan apa yang oleh Nabi tidak diberikan pada umumnya orang. Barangkali kamu punya kekhususan dari Nabi berupa ya tulisan-tulisan apa atau bacaan apa. Barangkali kamu punya yang oleh Nabi tidak diberikan pada setiap orang. Nah, kemudian Ali mengatakan,
demi Allah, di tempat saya itu tidak ada kitab yang kami baca selain Al-Quran. Jadi yang kami baca ya hanya Al-Quran. Tidak ada saya diberi kitab khusus, tulisan khusus oleh Nabi yang tulisan itu tidak diberikan pada orang lain. Nggak ada. Jadi nggak ada di tempat saya itu kitab yang kami baca kecuali yang Al-Quran. Dan apa-apa yang sudah tertulis dalam lembaran ini. Jadi yang saya punya ya kitab Al-Quran dan kertas ini, lembaran ini. Nah sambil ngomong begitu terus Ali itu membentangkan lembaran itu atau buku itu. Nah ternyata di dalam lembaran atau kertas yang dibuka oleh Ali itu terdapat beberapa umurnya unta. Maksudnya orang yang terkena hukum diat atau denda, dia harus membayar denda, misalnya membunuh orang harus membayar 100 unta dan umur-umurnya itu sudah ditulis di dalam lembaran yang dibuka oleh Ali tadi. Jadi hanya ini yang saya punya, Al-Quran dan ya buku ini. Faidha fiha, dan ketika itu di dalam lembaran kertas, Al-Madinah tuh Madinah iku haramun, haram, min airin, dari gunung air, ila kaza, sampai gunung ini. Gunung ini itu ada yang Uhud, ada yang Thaur, nama gunung Thaur. Dan di lembaran kertas yang dibuka Ali ini juga ada tulisan yang menerangkan bahwa Madinah itu haram, seperti Mekah itu juga haram. Nah batas keharamannya Madinah itu mulai gunung air sampai gunung Thaur. Ini batas tanah haramnya Madinah. Jadi di samping yang tertulis di buku yang dibuka Ali tentang umur-umurnya unta yang untuk membayar diat, juga di buku itu terdapat tulisan tentang keharaman Madinah, bahwa Madinah itu tanah haram, batas keharamannya mulai gunung air sampai gunung Thaur. Faman, maka barang siapa ahdasa, yang berbuat perkara baru, siapa orang fiha, di Madinah, hadasan, pada perkara baru, termasuk ya perang di Madinah. Kan Madinah itu tanah haram, tidak boleh untuk ajang peperangan. Lah kok ada orang yang berbuat perkara baru, berarti membolehkan perang di Madinah. Fa'alaihi, maka berat atas orang apa laknatullah, laknatnya Allah, wal malaikah, dan laknatnya malaikat, wan nasi, dan laknatnya manusia, ajma'ina, kesemuanya. Orang yang membuat perkara baru di Madinah dilaknati Allah, dilaknati malaikat, dan dilaknati oleh semua manusia. Didoakan jelek oleh malaikat, oleh manusia, dan disiksa oleh Allah. Layak kebalu, tidak menerima sapa Allah minhu, dari orang, sorfan, ibadah wajibnya, wala, dan tidak menerima siapa Allah adilan, ibadah sunnahnya. Ini bisa dibolak-balik, sorfan ibadah sunnah, adilan ibadah wajib. Di samping dilaknati oleh Allah, malaikat, dan semua manusia, dan ibadahnya orang itu tidak diterima, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya. Faidha fihi, maka ketika itu di dalam lembaran atau lembaran kertas buku, limatul muslimin, tanggungannya orang-orang Islam, iku wahidun, sama, satu, maksudnya sama. Yas'a, berlaku,
biha dengan tanggungan, siapa adnahum lebih rendahnya mereka orang Islam. Dan di dalam kertas buku yang dibuka oleh Ali itu juga terdapat tulisan atau hukum bahwa tanggungannya orang-orang Islam itu sama. Tanggungan itu juga berlaku bagi orang Islam yang paling rendah. Bahkan sekalipun yang membuat jaminan itu perempuan. Jadi misalnya ada orang yang lemah, orang Islam yang lemah atau perempuan, dia membuat jaminan pada orang lain. Nah, orang Islam yang ada, seluruh orang Islam harus ikut menjamin pada jaminannya orang yang lemah. Contoh, misalnya orang Islam yang lemah atau perempuan mengatakan bahwa orang ini jangan diapa-apakan, orang ini jangan dibunuh misalnya. Saya yang menjamin keamanannya orang ini. Nah, walaupun yang ngomong seperti itu orang iman yang lemah atau orang perempuan, nah, orang iman lain atau orang Islam lain itu juga harus melindungi, tidak terus membunuh pada orang yang sudah dikatakan oleh orang iman yang lemah. Makanya sama, jaminannya itu sama, berlaku untuk semua orang Islam, sekalipun yang membuat itu orang Islam yang paling lemah. Seperti dulu zaman Nabi juga begitu. Pada waktu suatu peperangan atau pas Fathu Mekah itu ya, itu ada orang perempuan yang minta bahwa orang ini jangan dibunuh, saya yang menjamin keamanannya. Istilahnya kalau ada apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab. Nah, perempuan membuat jaminan seperti itu, berarti orang iman lain, orang Islam lain harus melindungi pada orang ini, nggak boleh dia ini dibunuh. Jadi tanggungannya itu sama. Faman, maka barang siapa akhfaro yang merusak siapa orang musliman pada orang Islam, maksudnya merusak jaminan keamanannya orang Islam. Jelas dia sudah ngomong ini jangan dibunuh misalnya, kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung jawab. Nah, mestinya kan semua harus melindungi, semua harus menjaga jaminan itu. Lah kok ada orang Islam yang merusak jaminan orang Islam lain? Fa'alaihi, maka berat atas orang yang merusak apa? Laknatullah, laknat Allah, wal malaikah, dan laknatnya malaikat, wa nasi, dan laknatnya manusia, ajma'ina, kesemuanya. Barang siapa yang merusak janji atau jaminan keamanan dari orang Islam, nah, yang merusak itu dilaknati Allah, dilaknati malaikat, dan dilaknati oleh semua manusia. Layak kebalu, tidak menerima sapa Allah minhu, dari orang, sorfan, pada ibadah wajibnya, wala adlan, dan tidak pada ibadah sunnahnya, atau dibolak-balik sama, sorfan ibadah wajib, adlan ibadah sunnah. Dan Allah tidak menerima ibadah wajibnya orang itu dan ibadah sunnahnya orang itu. Fa'idha fiha, dan ketika itu di dalam lembaran kertas atau buku, man, barang siapa, walia, yang merintai siapa orang, kauman, pada kaum, yang memerintah siapa orang, kauman, pada kaum, bi ghairi idni mawalihi, pada selain izin majikannya orang.
Fa'alaihi, maka berat atas dia laknatullah, laknatnya Allah, wal malaikah wan nasi ajma'in. La yaqbalu, tidak menerima sapa Allah minhu dari orang, sorfan ibadah wajibnya, wala adilan, dan tidak ibadah sunnahnya, atau dibolak-balik sama saja. Di dalam lembaran kertas yang dibuka oleh Ali itu juga terdapat tulisan atau hukum: barang siapa yang memerintah kaum tanpa seizin majikannya, maka dilaknati Allah, dilaknati malaikat, dan semua manusia. Atau wala ini memerintahkan, mengakukan, memerintahkan atau mengakukan kaum tanpa seizin majikannya. Mawal itu bekas majikan, ada yang begitu, bekas majikan. Jadi misalnya budak itu dimerdekakan oleh majikan A, sehingga nanti kan majikan A ini yang berhak mendapatkan waris walaknya budak, mestinya begitu. Tetapi budak itu mengaku yang merdekakan B, bukan budak, bukan A, tapi yang merdekakan itu B. Nah, sehingga A tidak bisa mewaris pada waris walaknya budak itu. Nah, itu dilaknati oleh Allah, oleh malaikat, dan semua manusia. Jadi budak itu dimerdekakan oleh A, tapi budak itu ngomong kalau yang merdekakan B. Nah, berarti kan budak ini nggak punya rasa syukur pada bekas majikannya, dan bekas majikannya biar nggak bisa mewaris hartanya budak itu, maka dilaknati oleh Allah. Atau yang tadi memerintah kaum tanpa seizin majikannya. Hadatsana Abi, hadatsana Al-A'mash, hadatsana Muslim an Masruq, qala, berkata Masruq, qala, berkata siapa, Aisyah radhiyallahu anha, sona'a, mengerjakan, berbuat atau mengerjakan, siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an, pada sesuatu amalan, taroh khoso, memberi kemurahan sapa Nabi fihi, di dalam syai'. Nabi itu yang mengerjakan amalan-amalan, dan Nabi juga memberi kemurahan pada amalan-amalan itu. Berarti istilahnya nggak harus begini ya, Nabi yang mengerjakan, tapi Nabi juga memberi kemurahan. Umpama tidak dikerjakan ya nggak apa-apa, misalnya. Contohnya Nabi ya puasa sunnah, tapi nggak setiap hari Nabi ya tidak puasa, kadang-kadang puasa, kadang tidak puasa. Tidur juga begitu, malam Nabi tidur, terus Nabi bangun ibadah, jadi nggak ibadah terus setiap malam. Wa tanazzaha, dan meremehkan atau sok suci, anhu, dari syai', siapa, kaumun, kaum. Nah, terus ada kaum sahabat yang meremehkan. Kalau di hadis yang lain ya, Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak, karena Nabi kan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah dan pasti surga. Nah, kalau kita, siapa yang ada jaminan diampuni dan pasti surga? Kan nggak ada. Nah, berarti kita harus lebih semangat, lebih banyak ibadahnya daripada Nabi. Nah, berarti kaum ini tidak menerima kemurahan, tidak mau. Fabalagho, sampai opo dalika, demikian itu kaum meremehkan an-Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum yang tidak menerima kemurahan, atau kaum yang merasa
suci, semuci, itu kabarnya kaum itu sampai kepada Nabi. Nabi mendengarkan kalau ada yang meremehkan. Fahamidah memuji siapa Nabi Allah pada Allah, sumakola kemudian bersabda Nabi. Maksudnya nasihat. Di hadapan umum terus Nabi itu nasihat, diawali dengan memuji kepada Allah atau membaca kalimat pujian. Alhamdulillahilladzi hadana li hada, atau ya kalimat yang semisal itu. Ma balu aqwamin, apakah keadaannya beberapa kaum iku yatanazahuna sama meremehkan mereka anis syai' tentang sesuatu asna'uhu yang mengerjakan aku pada syai'. Dalam khutbah atau nasihat Nabi bersabda, mengapa beberapa kaum meremehkan sesuatu yang saya kerjakan? Saya saja mengerjakan, kadang juga tidak mengerjakan. Misalnya tidur ya enggak kok terus tidur, tapi ya sholat, tapi ya enggak sholat terus semalam suntuk, ya ada waktu yang untuk tidur. Nah, kenapa ada beberapa kaum yang meremehkan apa yang telah saya kerjakan? Fawallah, demi Allah, ini sesungguhnya aku iku alamuhum, lebih mengertinya mereka billahi pada Allah, wa asyadduhum, dan lebih sangatnya mereka lahu kepada Allah, apanya, khosyatan, takutnya. Demi Allah, di antara mereka sayalah orang yang lebih ngerti urusannya Allah dan yang lebih takut kepada Allah. Nah, begitu saja saya itu ya mengerjakan, kadang-kadang saya juga tidak mengerjakan. Lah kok sementara orang ada yang meremehkan. Kalau yang di hadis yang lain itu ada yang niat malam itu tidak akan tidur untuk sholat terus setiap malam. Siang tidak akan makan minum, tapi setiap hari puasa terus. Ada lagi yang tidak akan menikah, membujang selamanya, hari-harinya hanya digunakan untuk ibadah. Nah, kenapa kok begitu? Saya ini loh sebagai Nabi, orang yang lebih ngerti urusannya Allah dan lebih sangat takutnya kepada Allah. Nah, begitu saja saya ya kadang puasa, kadang tidak. Malam kadang ya tidur, tidur ya kadang ya untuk ibadah, atau kadang ibadah, kadang ya sebagian untuk tidur. Dan saya juga menikah, bahkan istrinya banyak. Wong Nabi saja begitu kok, masa beberapa kaum ini meremehkan. Jadi intinya ya ibadah, beramal ya sak mampunya sesuai dengan apa yang sudah dipraktekkan oleh Nabi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.